Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar semuanya, anak-anak? Alhamdulillah, sehat-sehat terus ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, semoga pelajaran kali ini kalian akan selalu tetap semangat. Dan jangan lupa untuk selalu makan makanan yang bergizi dan tetap menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan serta patuhi protokol kesehatan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, dipersilahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Semoga berkat doa yang telah kita panjatkan, kita mendapatkan keberkahan dalam pembelajaran kali ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Tidak ada yang tidak hadir ya. Semuanya hadir semua kan? Semoga tetap dijaga kehadirannya ya. Baik, sebelum kita memasuki materi yang selanjutnya pada pertemuan kali ini, kita mengingat-ingat kembali, mengulas kembali materi sebelumnya. Apakah di sini ada yang masih ingat apa aja sih materi yang kita pelajari pada materi sebelumnya? Ya, silakan. Ya, betul ya, kita mempelajari tentang sistem saraf. Sistem saraf. Ada apa aja sih pada sistem saraf pada materi sebelumnya itu? Kita mempelajari tentang apa aja? Ya, benar sekali. Kita mempelajari tentang sistem saraf tepi, sistem saraf pusat, dan lain-lainnya. Ya, betul sekali ya. Baik, apakah ada yang tahu materi saat ini yang akan kita pelajari itu mengenai apa? Ya, betul sekali. Mengenai bahaya penyalahgunaan senyawa psikotropika dan narkotika. Baik, di sini apakah ada yang tahu mengenai zat-zat senyawa tentang psikotropika ataupun narkotika atau mengenai zat adiktif? Apakah ada yang tahu mengenai zat-zat tersebut di lingkungan sekitar kita? Ya, Rodo, dipersilakan. Ya, betul sekali. Kopi ya, kopi. Kopi merupakan salah satu zat yang di dalamnya itu mengandung zat adiktif. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, langkah lebih baiknya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu psikotropika. Baik, sebelum kita memasuki materi ini, adakah yang tahu dan bisa menjawab apa itu psikotropika? Ya, mangga dipersilakan. Yang bisa menjawab tolong acungkan tangan dan sebut namanya siapa ya. Ya, baik. Kepada Fani Rahmawati. Ya, silakan. Ya, betul sekali. Betul sekali, Fani. Ya, baik, betul yang dikatakan oleh Fani bahwasannya zat psikotropika ini adalah zat baik secara alamiah maupun secara sintesis yang berfungsi sebagai psikoaktif yang menyebabkan saraf pusat kita ini mengalami perubahan, di mana perubahan ini itu berlaku dari perubahan yang normal maupun yang abnormal. Menurut pasal 2 ayat 3, di mana jenis-jenis psikotropika ini terbagi menjadi 4 golongan. Ada golongan ke-1, golongan kedua, golongan ketiga, dan golongan keempat.
Nah, masing-masing golongan ini tuh memiliki beberapa jenis-jenis dan tingkatan yang berbeda-beda. Nah, dari golongan pertama, di sini tuh ada jenis psikotropika, di mana golongan pertama ini psikotropikanya ini itu yang paling kuat dan mengandung ketergantungan yang tinggi. Jadi psikotropika ini tuh yang paling tingginya ya, yang pertama itu. Kemudian ada golongan yang kedua, di mana jenis yang kuat akan tetapi bisa menjadi obat terapi maupun obat penelitian. Kemudian ada golongan yang ketiga, di mana golongan ketiga ini jenis yang kuat, jenis yang memiliki efek samping sedang dan digunakan sebagai penelitian juga. Kemudian yang terakhir ada golongan yang keempat, di mana jenis golongan yang keempat ini adalah jenis yang paling efek sampingnya itu ringan dan digunakan juga sebagai obat terapi serta obat penelitian. Selanjutnya, berdasarkan cara pembuatannya, psikotropika ini terbagi menjadi 3, yaitu ada yang pertama secara alami, yang kedua secara semi sintesis, kemudian yang ketiga itu adalah sintesis, di mana pada alam ini digunakannya itu menggunakan tumbuhan atau tanaman-tanaman yang alami. Kemudian yang kedua itu ada semi sintesis, di mana ini tuh campuran antara alami tanaman dengan campur tangan manusia. Kemudian yang terakhir ada sintesis, di mana ini itu merupakan olahan manusia. Selanjutnya itu ada psikotropika berdasarkan efek samping, di mana terbagi menjadi 3. Yang pertama ada obat stimulan, dan yang kedua ada obat depresan, yang ketiga ada obat halusinogen, di mana yang pertama ada obat stimulan. Obat stimulan ini tuh meliputi seperti antivitamin, amfetamin, kokain, serta kafein. Kemudian ada yang kedua ada obat depresan, di mana obat depresan itu meliputi herbiturat, ganja, dan sebagainya. Kemudian ada yang ketiga ada obat halusinogen, di mana meliputi seperti ganja. Nah, ternyata berdasarkan psikotropika itu banyak sekali ya macam-macamnya. Kemudian selanjutnya ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Silakan kalian duduk bersama teman-teman sekelompoknya masing-masing, dan ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Baik, selanjutnya ibu akan memberikan salah satu gambar, di mana gambar ini itu merupakan jumlah kasus zat psikotropika di Indonesia, di mana dimulai dari tahun 2011 sampai 2017. Nah, dapat kita identifikasi bahwasannya bersama-sama ya, bahwasannya penyalahgunaan zat psikotropika pada tahun 2011 sampai 2017 ini di Indonesia ternyata itu di Indonesia telah mengalami pelonjakan psikotropika tertinggi per tahunnya. Jadi kita dapat ratakan sekitar 10.000 sampai 30.000 kasus penyalahgunaan zat psikotropika di Indonesia. Nah, hal tersebut dapat kita ketahui dan kita identifikasi pada tahun 2013 yang menunjukkan angka tertinggi dalam penyalahgunaan tersebut. Nah, setelah kita identifikasi, dapat kita simpulkan bahwasannya ternyata masyarakat dan anak remaja di Indonesia masih kurang edukasi terhadap bahaya dari zat-zat psikotropika tersebut. Jangan ditiru ya, karena ini tidak baik untuk kalian sendiri. Selanjutnya, ibu akan membagikan LKPD. Silakan kalian mengisi LKPD ini yang telah ibu berikan selama 5 menit ya. Baik, waktu selesai dalam mengerjakan LKPD. Silakan kepada masing-masing kelompok untuk mendiskusikan dan menyusun proyek perancangan pembuatan proyek kalian secara blok kelompok, yaitu selama 5 menit ya. Dipersilakan. Baik,
Waktu menunjukkan sudah 5 menit ya, waktu diskusi kalian selesai. Silakan dikumpulkan jadwal perancangannya. Nah, ya, karena sudah selesai, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian kebebasan untuk kalian menggali informasi yang akan kalian gunakan di dalam proyek tersebut, dan kalian akan mempresentasikannya di pertemuan selanjutnya. Jadi tugas proyek ini kalian lakukan di rumah secara berkelompok, yaitu dengan membuat poster ya, dan kalian akan mempresentasikannya di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih atas partisipasi. Untuk proyek selanjutnya itu kalian akan dipresentasikan di pertemuan selanjutnya ya. Dan hasil-hasil kalian tadi telah Ibu lihat sangat-sangat bagus sekali. Aplaus buat kita semua yang telah melaksanakan pembelajaran dengan teliti ya dan penuh semangat ini. Nah, ya baik, alhamdulillah kita telah sampai di ujung pembelajaran hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan materi-materi yang telah kita pelajari tadi? Ya baik, tadi ada beberapa yang telah menyebutkan beberapa kesimpulan ya. Akan Ibu simpulkan bahwasannya psikotropika ini adalah zat yang baik alamiah maupun sintesis yang berfungsi sebagai psikoaktif yang menyebabkan sistem saraf kita ini mengalami perubahan, di mana perubahan ini itu terdapat perubahan normal menjadi abnormal. Dan kita juga dapat mengetahui bahwa jenis-jenis psikotropika itu bisa menjadi 4 golongan, yaitu ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4, serta ada jenis-jenis secara pembuatannya itu ada terbagi 3, yaitu secara alami, secara semi sintesis, dan sintesis. Kemudian berdasarkan efek sampingnya juga terbagi menjadi 3, yaitu ada obat stimulan, obat depresan, dan obat halusinogen. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.